Kan, yakni yang merintah Nabi hanya Allah. Sungguhnya aku diperintahkan agar aku hanya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam beragama, dalam menjalankan agamanya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintah oleh Allah agar aku menjadi orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari umat beliau. Kul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Nabi diperintahkan untuk mengingatkan kepada umatnya bahwa Nabi pun takut kalau seandainya Nabi durhaka kepada Allah, akan Allah timpakan siksa kepadanya. Maknanya apalagi kita yang bukan siapa-siapa, tidak pernah diutus oleh Allah, kita diberi karunia menjadi hamba Allah, kemudian diperintahkan kalau kita kemudian berani sampai mendurhakai Allah, termasuk tidak menjalankan perintah, menjauhi larangannya, ataupun melakukan amalan-amalan syirik, bid'ah dan kemunafikan, maka kita akan terancam dengan ancaman ini. Allah berkata kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni akhafu," aku sungguh takut, "in asaitu rabbi," apabila aku mendurhakai Tuhanku, yakni bermaksiat kepada Tuhanku dengan beribadah selain dari apa yang telah diperintahkan, atau tidak menjalankan perintahnya, atau melanggar larangannya. Aku takut kalau aku durhaka kepada Tuhanku, yakni akan azab yang maha dahsyat di hari yang besar, adzab yaumin adzim, siksaan yang pedih dahsyat di hari yang sangat mencekam, mengerikan. Sungguh kita akan berada di hari itu, dan sungguh kita akan menyaksikan betapa dahsyatnya hari kiamat, betapa ngerinya. Lebih ngeri ketika kita melihat atau menyaksikan atau mengalami terjadinya gempa ataupun meletusnya gunung yang sampai menenggelamkan kita misal. Itu masih mending karena akhirnya adalah kematian saja. Tapi hari yaumul qiyamah tidak ada lagi kematian. Kita semua akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan setiap diri kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di hadapan Allah. Dan yang benar bukan apa yang menurut kita baik di dunia. Yang benar adalah apa yang Allah firmankan di dalam kitab sucinya dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang ia tidak menghayati apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita akan celaka di hari kiamat. Alhamdulillah. Bahkan Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan di hadapan seluruh umatnya dalam firman Allah di sini, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Sungguh aku takut apabila aku mendurhakai Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa taala, aku akan ditimpa siksa yang sangat pedih pada hari yang sangat besar yang mencekam. Kul, Allah masih perintahkan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul, katakan wahai Nabi, Allah a'bud, hanya kepada Allah aku beribadah, mukhlishan lahu dini, dengan memurnikan ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aku beragama. Maknanya Nabi sendiri pun di dalam beribadah hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak pernah Nabi berinisiatif melakukan satu ibadah yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Tabaraka wa taala telah menegaskan kepada kita semua di dalam firman-Nya dalam surat An-Najm, Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Allah menceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara di dalam agama ini menurut perasaannya, menurut akal pikiran, pandangannya, opininya, angan-angannya, tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Semua yang disampaikan Nabi yang terkait dengan ibadah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian ibadah adalah wahyu yang datangnya dari Allah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kemudian
orang-orang yang mereka hanya umat Nabi, yang mereka ini tidak pernah diistimewakan menjadi nabi atau rasul, tidak pernah mendapatkan wahyu, dan tidak akan pernah ada dari umat Nabi yang menerima wahyu selain melalui Rasulullah SAW. Kemudian beribadah, berani melakukan ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul SAW yang datangnya dari Allah. Sungguh Allah telah katakan, wa iyyakum wa muhdatsat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hatilah kamu jauhi